Aku punya tetangga yang suka banget ngantari makanan busuk ke rumah. Jadi dulu ada tetangga baru yang ngontrak di sebelah rumah aku. Orangnya baik banget, ramah dan mudah bergaul. Tapi entah apa tujuannya, dia suka banget nganterin makanan busuk ke rumah aku. Dan itu nggak hanya terjadi sekali dua kali, bahkan hampir setiap hari. Bukannya nggak menghargai niat baiknya, tapi kenapa sih harus makanan busuk yang diantar ke rumah aku? Jadi dulu hari ketiga dia pindah kontrakan ke samping rumah aku, dia ngantar bubur kacang ijo 1 mangkok. Dan buburnya itu langsung aku masukin ke dalam lemari. Tapi pas aku makan, buburnya itu udah langsung berbuih. Kalau makanan udah berbuih, udah pasti basi. Akhirnya aku nggak jadi makan. Keesokan harinya dia ngantar lagi. Kali ini dia ngantar gulai nangka. Tapi pas aku mindahin ke piring aku, gulai nangkanya itu udah berulat. Aku nggak berani bilangin ke dia waktu aku mulangin piringnya. 2 hari kemudian datang lagi buat nganterin tumis kangkung. Pas aku cicip tumis kangkungnya itu udah asem. Terus pas aku cium kangkungnya itu udah bau banget. Akhirnya aku buang. Aku nggak enak ngomong sama dia, takut dia tersinggung, jadinya aku diam aja. Terus hari berikutnya aku ngeliat dia bawa rantang. Aku udah tahu itu pasti makanan basi. Aku langsung sembunyi dalam rumah dan nggak berani buka pintu karena takut nerima makanan dia. Tapi dia terus ngetuk pintu rumah aku dan akhirnya aku buka aja. Ternyata dia mau ngantar lontong sayur. Terus kali itu dia nanya ke aku gimana makanannya, enak atau enggak. Aku cuma bisa senyum dan bilang iya enak. Terus aku bilang ke dia jangan repot-repot lagi buat nganterin makanan, soalnya aku lagi diet dan aku lagi batasin makan. Terus dia bilang kasih aja ke anggota keluarga lainnya. Terus dia bilang kalau dia juga lagi diet sama kayak aku, makanya dia lagi batasin buat makan. Dan di rumahnya itu jadi sering banget banyak makanan sisa. Dia bilang gak mau buang karena takut mubazir, makanya itu dia bagiin ke tetangga. Aku mau bilang ke dia kalau makanan yang dia bagi itu selalu basi, tapi aku gak berani buat ngomong, takut dia tersinggung. Keesokan harinya dia datang lagi bawa rantang. Padahal kemarin aku udah bilang untuk gak bawa makanan lagi, soalnya aku gak bisa makan banyak. Tapi dia tetap aja nganterin makanannya. Kali ini dia nganterin tumis kacang panjang. Dan seperti biasa pas aku buka tutupnya, bau busuk makanannya langsung menyengat. Padahal gak mesti dicium, dari bentukannya aja udah ketahuan. Udah ada kayak buih-buih gitu di makanannya. Akhirnya aku buang. Tapi hari itu dia lewat dari belakang rumahku dan ngelihat makanannya itu dibuang. Kalian tahu dia bilang apa? Dia langsung datang ngetuk pintu rumah aku. Dia gak segan-segan buat nanya kenapa makanannya dia aku buang. Aku ragu buat ngejawab dan takut dia tersinggung. Tapi karena dia marah ke aku, dia bilang dia aja gak tega buat buang makanannya. Maka dari itu dia ngasih makanannya ke aku, tapi aku malah tega-teganya buang makanan dari dia. Terus aku bilang ke dia kalau aku udah makan sedikit dan yang dibuang itu cuma sisanya. Dia marah dan bilang walaupun sedikit kita gak boleh buang-buang makanan. Terus dia bilang dia udah bela-belain ngasih ke aku daripada tetangga yang sebelah rumahnya. Tapi aku malah gak berterima kasih dan buang makanannya gitu aja. Mendengar itu aku sakit hati banget dan aku langsung ngomong ke dia, ya udah lain kali kamu kasih makanannya ke tetangga sebelah rumah kamu aja, nggak usah ke aku. Terus dia bilang justru karena aku itu ngerasa lebih dekatnya itu ke kamu. Setelah itu aku langsung bilang ke dia, bukannya aku nggak mau makan makanan yang dia kasih, tapi makanan yang kamu bawa itu selalu basi. Terus kalian tahu dia bilang apa? Gak mungkin lah dalam sehari makanan itu basi. Orang aku masaknya baru kemarin pagi. Aku pun terkejut dan baru tahu kalau ternyata selama ini makanan yang dia kasih ke aku itu makanan kemarin. Benar-benar tega dan gak tahu entah apa tujuannya. Oh ya bunda-bunda, aku mau kenalin ke kalian minyak telon dari Nafila ini. Ini aman banget untuk baby yang berkulit sensitif. Cara makainya juga gampang banget, tinggal diolesin aja 5-10 tetes di perut, pinggang, dada, dan telapak kaki bayi. Panasnya gak menyengat di mata. Ini juga bisa untuk bayi yang baru lahir, yang fungsinya untuk menghangatkan tubuh si kecil dan menghindari dari gigitan serangga seperti nyamuk. Ada varian lavender, kasturi, araso, dan green tea. Ini juga bisa dipakai orang dewasa loh bun. Jangan lupa ya diklik keranjang kuning.